Objek lelang kali ini adalah Resor Jiulong Huningbo. 40% saham. Harga awal objek 50 juta yuan. Kenaikan harga setiap kali 10 juta yuan. Silakan para penawar memberikan tawaran. Ada yang menawar. Nomor 3 menawar 50 juta yuan, nomor 2 60 juta. Nomor 2 60 juta. 70 juta di sebelah kiri. 80 juta di barisan depan penawar nomor 5. 80 juta, 90 juta nomor 7. Nomor 7 sekarang memiliki tawaran tertinggi. 90 juta. 1 miliar, nomor 8 menawar 1 miliar. Harga berikutnya 1 miliar 100 juta, ada yang menawar. Masih ada yang menawar. Para penawar masih ada yang menawar nomor 3, terima kasih. Penawar nomor 3 1 miliar 60 juta. Benar-benar ada yang tidak takut mati. Jika ikut tekan mereka. 1 miliar 80 juta, baik penawar, nomor 8 menawar. 1 miliar 80 juta. 1 miliar 80 juta pertama. 1 miliar 80 juta kedua. 1 miliar 80 juta terakhir. Nomor 1 menawar. 2 miliar. Nomor 1 menawar 2 miliar. Itu NZKAI. Apa yang terjadi jika kita harus bagaimana? Ikut saja jika terlalu tinggi. Ikut. Nomor 8 menawar 2 miliar 100 juta. 2 miliar 200 juta. Tuan di barisan belakang menawar 2 miliar 500 juta. Jika tidak bisa ikut lagi. Direktur, karena Anda sudah menyerahkan lelang ini kepada saya. Anda harus mendengarkan saya ini pasti. Jabakan Wenzi Ikai, Sengaja minikan harga untuk menjebak saya. Benar-benar tidak ikut lagi terlalu tinggi. 2 miliar 500 juta pertama. Wenzi Ikai, bajingan main seperti ini. 2 miliar 500 juta kedua. Sekarang bukan saatnya untuk marah. 2 miliar 500 juta. Baiklah, kita lihat nanti. Kesepakatan terakhir ini belum selesai. Selamat-selamat kepada penawar nomor 1. Dengan 250 juta. Memenangkan lot ini. Terima kasih kepada semua penawar yang hadir. Lelang ini telah berakhir. Terima kasih. Menyelamatkan restoran kami. Saya yang harus berterima kasih. Karena kamu menyelamatkan hidup saya. Ketua. Cari Jike untuk saya. Cepat pergi. Saya ingin segera bertemu dengannya. Ketua, dia sudah pergi.
Apa maksudmu? Ini surat pengunduran dirinya sudah dikirim sejak lama. Restoran kami bisa melewati masa sulit dengan lancar. Saya merasa sangat lega. Adalah hasil kerja keras semua orang yang membuat restoran kita seperti sekarang. Di sini saya mewakili Pak Lu untuk kerja keras semua orang. Mengucapkan terima kasih. Saya juga ingin berterima kasih kepada Chong Guang. Dia yang memimpin semua orang. Bersama-sama melewati masa sulit. Sekarang mari kita dengarkan Chong Guang berbicara beberapa kata. Kamu memang pandai. Mau cium pahlawanmu? Kamu pikir saya tidak berani? Bercanda semuanya. Restoran ini bisa melewati masa sulit dengan lancar. Sangat beruntung. Sebagai manajer umum restoran, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang kalian berikan kepada saya. Kalianlah kekayaan terbesar restoran ini. Tentu saja di sini, saya juga ingin berterima kasih kepada Sesirang, yaitu Tuan Wen Zekai. Karena bantuannya, kami terhindar dari pengambil alihan restoran. Sejujurnya saya pernah memiliki prasangka yang sangat dalam terhadapnya, bahkan menganggapnya musuh restoran. Sekarang dia sudah menjadi salah satu dari kita. Mr. Wen, silakan naik dan sampaikan beberapa kata. Pertama, saya sangat berterima kasih kepada semua karena telah menerima saya sebagai bagian dari restoran. Di hari-hari yang telah berlalu, banyak hal terjadi. Ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi semua itu memberi saya pencerahan yang besar dan perubahan. Sebenarnya perubahan dan pencerahan adalah kenangan yang sangat berharga bagi saya. ZKAI. Saya akan keluar sebentar. Tolong sampaikan ke direktur. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan denganmu. Bicara nanti setelah saya kembali. Mr. Wen, ikutlah dengan kami. Manajer Tong. Dia mau kemana? Saya tidak tahu, dia menerima telepon, lalu buru-buru pergi. Silakan duduk.
Ternyata kamu adalah orang yang cukup berani. Masalah antara kita harus diselesaikan cepat atau lambat. Dan saya Wen Zekai, selalu orang yang berpegang pada janji. Berpegang pada janji, kamu menyuruh Jike menjadi mata-mata kamu, memberi saya jebakan yang sangat cerdik. Saya salut. Sebenarnya dalam akuisisi ini, kamu tidak mengalami kerugian apapun. Saya menyarankan kamu segera berhenti, agar tidak menyesal di kemudian hari. Sudah terlambat. Wen Zekai, kita punya kontrak. Saya bisa menuntut kamu dan membuat kamu hancur. Saya sangat yakin kamu akan melakukannya. Dan apa yang saya lakukan untuk menyelamatkan restoran ini, menurut saya sangat berharga, dan pilihan yang paling tepat. Saya beritahu kamu, apa yang ingin saya Li Ronghao lakukan. Tidak ada yang tidak berhasil. Jangan lupa Lu Guang FA sudah kalah. Kamu juga belum tentu bisa menang. Jangan bermimpi lagi. Seorang pengusaha seharusnya menjadi seseorang yang berkontribusi bagi masyarakat. Metode bisnis Lu Guang FA benar memang sudah ketinggalan zaman. Tapi konsepnya benar. Kita tidak boleh menyerahkan sebuah hotel besar dengan sejarah emosional yang dalam begitu saja kepada sebuah perusahaan investasi asing, melainkan harus mengelolanya dengan baik dan mengembangkannya. Jangan buang-buang waktu dengan omong kosong ini. Saya tidak punya kewajiban untuk mengurus kekacauan ini. Sekarang proyek pariwisata hotel sudah mulai terbentuk. Masa depannya berarti perkembangan yang tak terbatas. Dan kamu malah menjual sahamnya sekarang. Ini sama saja dengan membunuh ayam untuk mengambil telurnya. Kecuali kamu adalah orang yang sudah berjuang di dunia ini selama bertahun-tahun. Saya tidak mengerti mengapa kamu bisa membuat keputusan yang sangat salah ini. Terima kasih. Paman de, kalian semua duduk dulu. Apa yang terjadi, bicara pelan-pelan. Kak Chongguang, kakak saya pergi menemui Li Ronghao. Bagaimana kamu tahu? Acara perayaan belum selesai, dia sudah menerima telepon dan bilang harus segera bertemu. Saya sudah menasihatinya untuk tidak pergi TAPI. Dia hanya bilang sebelum siang. Kalau dia belum kembali ke hotel, saya harus mencari kamu. Kakakmu bilang begitu. Kak Chongguang, apakah kakak saya? Apakah ada masalah? Kamu pulang dulu dan kerja dengan baik. Saya akan mencari kakakmu Chongguang. Kamu pergi sendiri begitu saja. Tunang Paman de, tidak apa-apa. Chongguang, ada apa? Saya akan mencari kakak saya. Li Ronghao, Wen Zekai ada di mana? Kamu masih datang ke rumah saya untuk apa? Anak saya sebentar lagi akan pergi ke luar negeri. Kamu sudah mati harapan. Saya tanya, Wen Zekai ada di mana? Yang kamu maksud itu pahlawan yang menyelamatkan Danau Jiulong, bukankah dia sudah dipersembahkan belum? Li Ronghao, kamu sama sekali tidak layak menjadi pemilik restoran. Juga tidak layak menjadi ayah Jia Xuan.
Lin Chongguang, aku beritahu kamu. Aku Li Ronghao, tidak bisa mendapatkan sesuatu. Pasti ingin mendapatkannya. Chongguang kakak. Chongguang kakak tunggu aku sebentar. Jia Xuan. Wen Zekai, cepat angkat teleponmu. Halo Wen Zekai, halo. Apa yang terjadi? Apakah benar-benar terjadi sesuatu? Tidak tahu, seharusnya bisa menggunakan GPS. Menemukan lokasinya. Tolong kalian tunggu di luar sebentar ya. Baik. Presiden Direktur, Anda terlihat agak lelah. Mau keluar untuk bersantai. Kami sudah mengirim orang untuk memberi pelajaran kepada Wen Zekai. Apa? Masalah yang kalian buat belum cukup banyak ya. Pergi. Cepat pergi dari sini. Baik. Chongguang, bagaimana dengan ZKAI? Tidak apa-apa, sedang dioperasi. Sekarang situasinya belum diketahui. Apakah ini perbuatan Li Ronghao? Kenapa dia memperlakukan ZKAI seperti ini? Tongsin, tenanglah, dokter bilang. Luka Wen Zekai tidak terlalu parah. Dan kami sudah melapor ke polisi, jangan khawatir. Kakakku harus bertahan. Aku dan ayah tidak bisa kehilangan dia. Jangan khawatir, kakakmu pasti akan baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. ZKAI, apakah kamu sangat lelah? Tapi kamu sudah tidur terlalu lama. Sudah waktunya bangun. Bukankah kamu bilang punya banyak cerita masa kecil yang ingin kamu ceritakan padaku? Aku sangat ingin tahu seperti apa kamu dulu. Maaf ya. Aku selalu salah menilai kamu. Aku menganggap kamu sebagai orang yang dingin dan tidak berperasaan, yang hanya mengejar kesuksesan. Sebenarnya aku tidak pernah benar-benar mencoba memahami kamu.
cepat bangun. Kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan bersama. Semoga Tuhan memberkati. Berkati, berkati, berkati. Berkati. Li Ronghao itu susah dihadapi. Kalau kamu merasa ada bahaya, segera kembali. Aku tidak bisa kehilangan kamu. Bagaimana kabar perawat? Pasien sudah bangun, dokter sedang memeriksanya. Terima kasih. Sama-sama. Pasien baru bangun, masih butuh istirahat. Jangan bicara terlalu banyak dengannya. ZKAI, kamu akhirnya bangun. Aku bermimpi lama sekali. Di mimpi aku bertemu kamu. Kamu cantik sekali. Masih ingat tempat ini? Tentu ingat waktu itu kamu minta aku jadi pemandu untuk menemani kamu main. Aku belum pernah lihat orang sekeras kepala seperti kamu. Jatuh cinta sama orang sekeras kepala seperti aku. Kamu menyesal. Kalau boleh memilih, aku tidak akan mencintai. Kamu bodoh, tahu Li Ronghao. Mau berbuat jahat sama kamu, kamu masih pergi sendiri menemuinya. Kamu tahu tidak? Aku sangat khawatir sama kamu. Aku takut tidak bisa bertemu kamu, bodoh besar. Apapun yang Li Ronghao lakukan ke restoran. Lagi pula aku punya kontrak dengannya. Aku yang berhutang padanya. Beberapa hal harus diselesaikan. Tapi dia orang yang tidak peduli cara. Kamu masih mau pergi mati kalau bukan mereka menemukan kamu. Kamu janji sama aku jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Jangan buat aku khawatir lagi. Jaga diri baik-baik. Tongsin kali ini untuk bisa mengumpulkan saham restoran. Aku pinjam banyak uang, sekarang aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Kamu masih mau menerima orang seperti aku? Itu mudah. Sisa hidupku aku jadi bos kamu. Kamu kerja buat aku. Kamu bilang kamu mau menerima aku. Ini resmi melamar. Tidak, aku pasti akan memberikan kamu proposal paling spesial di dunia. Nanti kamu harus menikah denganku. Belum tentu. Aku ingin kamu mempertimbangkan untuk belajar di luar negeri. Sudah kamu pertimbangkan bagaimana? Lupakan saja, aku bukan orang yang cocok. Kamu bisa belajar memasak seperti masakan Prancis. Masakan Italia juga bagus.
Aku di sini bisa belajar banyak dari Pamanda. Sudahlah, jangan seperti kamu berhutang banyak padaku. Memang benar selama 20 tahun terakhir. Aku tidak bisa menjalankan tanggung jawab sebagai kakak. Merawatmu dengan baik, sekarang aku menemukanmu. Tentu saja aku ingin melakukan yang terbaik untuk membuatmu hidup lebih baik. Sebenarnya dulu satu-satunya yang tidak aku temukan adalah kebahagiaan yang sejati. Tapi sekarang aku menemukannya setiap hari aku di sini. Rasanya sangat baik, semua orang seperti keluarga. Jadi aku juga tidak tega meninggalkan tempat ini. Baiklah, semua terserah kamu. Baru-baru ini kamu sedang jatuh cinta. Aku sudah tahu itu kamu. Apa sih? Kalau bukan kamu, bunga di sini sudah lama layu. Aku merasa sangat sayang. Sering datang untuk menyiram bunga. Sebenarnya bunga ini ditanam untuk Jia Xuan. Tidak disangka dia bahkan tidak melihatnya dan pergi. Perasaan itu seperti menanam bunga. Bukan karena kamu sudah berusaha, pasti akan ada hasilnya. Ya, jadi aku juga sudah mengerti. Daripada menunggu perasaan yang tidak akan mekar, lebih baik menghargai orang yang ada di depan mata. Ternyata kamu memilih yang kedua. Ya, aku memang begitu. Aku seburuk itu. Tentu saja, lihat rambutmu dipotong begitu pendek. Seperti anak perempuan, sifatnya juga sangat kasar. Ada yang mau kamu saja sudah bagus. Lu Xiaofen, kamu ngomong lagi. Jangan main-main, ini semua bunga. Hati-hati, kamu belum belajar dari kesalahan. Bukan begitu. Apa ini? Tutup matamu. Bisa dibuka sekarang. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu. Kita berdua adalah ditakdirkan untuk bersama selamanya. Ayam Portugis memang seperti ini, tidak ada yang memaksa kamu memesannya. Masih saja menggerutu di sini. Maaf, tunggu sebentar. Sepatu apa sih? Apakah Anda puas dengan layanan kamar? Kamu Ailun. Ailun. Halo Tuan Wen, senang bertemu lagi. Ini tidak baik. Halo Tuan Wen, ZKAI, saya Menir VIP Tongsin. Ini terlalu formal. Halo ZKAI, kita bertemu lagi. Terlalu akrab. Kita bertemu lagi, Nona Tong. Halo Tuan Wen. Panggil saja ZKAI.
Panggil. ZKAI. Silakan. Tongsin, kamu harus bangun-bangun. Pria sehebat dia tidak akan jatuh cinta pada seorang manajer kecil hotel seperti kamu. Kamu harus belajar merawat diri saat istirahat. Lepaskan sepatu hak tinggi. Pijatlah betismu dengan baik nanti. Setelah menikah kamu pasti tidak boleh melakukan hal seperti ini. Menikah. Sekarang saya benar-benar orang miskin. Saya tidak bisa memberimu rumah yang indah. Juga tidak bisa memberimu pernikahan yang megah. Tapi saya bisa memberimu sebuah rumah. Memberimu bahu yang bisa diandalkan. Menikahlah denganku. Kamu benar-benar orang yang otoriter. Bahkan melamar pun begitu otoriter. Apa yang terjadi? Mata kamu kenapa bengkak? Apa ini? Ya Tuhan, Wenzekai melamarmu. Apakah kamu menerimanya? Saya belum menerimanya. Tongsin, kamu bodoh. Pria kelas atas seperti itu mau menikahimu. Kamu tidak langsung menerimanya. Ikutlah dia ke Amerika, ke Eropa. Kemanapun di dunia ini. Nikmatilah hidupmu sebagai nyonya muda. Hidup seperti ini terlalu sempurna. Siapa bilang aku mau pergi? Aku mau tinggal di sini. Tinggal di sini. Tongsin, kalau begitu kamu terhadap Lin Chongguang terlalu kejam. Kamu harus segera menyetujui Wenzekai dan menghilang bersamanya. Jangan terus menyakiti Lin Chongguang. Chongguang kita terlalu kasihan. Dalam hal ini apakah kamu merasa aku tidak melakukan dengan baik? Aku benar-benar tidak ingin menyakitinya. Tapi aku menganggap tempat ini sebagai rumahku dan dia adalah bagian dari sini. Jadi dia seperti keluargaku. Dia seperti temanku. Aku juga tahu aku tidak cukup berani dalam cinta. Karena aku memang tidak bisa berani untuk cinta ini. Memilih meninggalkan rumah ini, meninggalkan keluargaku. Jadi ketika aku menghadapi Wenzekai, aku sebenarnya seringkali tidak tahu harus berbuat apa. Aku sendiri juga merasa bingung. Selamat datang Presiden Direktur. Presiden Direktur Anda sudah kembali. Presiden Direktur, kami sangat merindukan Anda. Presiden Direktur tercinta, kami telah kembali. Semua telah bekerja keras, aku sudah kembali. Aku ingin bersama kalian semua. Oh, Tidak menyangka operasinya begitu sukses. Cepat sekali kembali. Rasanya sangat enak pulang ke rumah. Anda pelan-pelan. Ibu.
Anda tidak perlu menyembunyikan, aku sudah tahu. Hei, kamu ini anak bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Anda sama sekali tidak melakukan operasi. Anda hanya mengatakan itu agar semua orang tidak khawatir tentang Anda. Dokter mengatakan kemungkinan sukses operasi hanya 50%, tetapi dengan terapi konservatif. Dan ditambah dengan tekadku. Masih ada harapan. Ibu, maafkan aku. Aku membuatmu khawatir. Xiao Fan, sebenarnya kamu selalu kebanggaan Mama. Kali ini aku tidak ingin operasi. Yang paling penting, takut tidak bisa bertemu kamu. Mama, kamu tenang saja. Aku pasti akan berusaha keras. Kamu harus hidup dengan baik. Hidup dengan bahagia. Aku janji padamu. Aku pasti akan hidup dengan baik. Aku masih ingin melihat kamu menikah. Aku masih ingin melihat kamu punya anak laki-laki. Aku masih ingin melihat cucuku. Mama. Kamu ngapain? Nona Qiaoina, apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Wang Shenxiong? Zhenxiong, kamu ngapain? Mereka akan kembali. Aku tidak peduli. Kamu harus setuju dengan permintaanku. Aku mencintaimu. Kamu adalah dewi paling sempurna di hatiku. Aku tidak ingin lagi menahan perasaanku sendiri. Jadilah wanitaku. Aku akan selalu melindungimu. Aduh, aku akan malu. Sedikit sakit. Jarimu lebih besar dari yang kubayangkan. Berlianmu lebih kecil dari yang kubayangkan. Ini semua hartaku. Ini benar. Ngapain cuma boleh ada yang melamarmu? Tidak boleh melamarku, tolong. Aku ini bunga di restoran ini, oke. Berapa banyak orang yang berusaha? Siapa? Kalian berdua. Kalian berdua diam-diam. Bos Lin datang. Selamat, Bos Lin. Selamat semuanya. Pasti kalian sudah tahu. Tuan Wen ZKI telah membeli 48% saham restoran kita. Langsung menghentikan akuisisi Li Ronghao. Sekaligus Tuan Wen menugaskanku untuk mengelola bagian saham ini. Bos Lin, kalau begitu Tuan Wen tidak peduli. Tuan Wen mau kemana? Sekarang dengan suntikan dana ini, aku umumkan. Proyek Desa Pemandian Air Panas dimulai sepenuhnya. Proyek besar ini. Selanjutnya bagi kita, akan menjadi tantangan yang lebih besar lagi. Kita semua akan bekerja keras, jangan khawatir. Kita semua tidak ada masalah, jangan khawatir, Lin. Kamu mau pergi? Ya, ada urusan di Makau.
Jadi aku harus segera ke sana. Ke Makau. Aku sudah memesan tempat di 300 Mawar. Penerbangan jam 3 sore lusa. Aku tunggu kamu. Jangan begitu, ada orang. Bisa dilihat orang. Maaf, aku sangat merindukanmu. Tutup matamu. Kenapa? Tutup, aku punya hadiah kecil untukmu. Baiklah. Buka matamu. Aduh, jahat. Sudah, maaf. Apa itu? Buka dan lihat. Kamu mau kembali ke Makau? Jadi kamu sedang melamarku? Tidak sayang. Hailun, maaf. Kamu pegang dulu, Hailun, lihat kita masih sangat muda untuk menikah. Dan kita juga sangat muda, kenapa kita harus menjalani hidup pernikahan yang monoton dan membosankan? Jika kamu tidak mau di rumah, kita bisa jalan-jalan. Meksiko, Jepang, India. Sebenarnya selama kita saling mencintai, kenapa kita harus peduli dengan selembar kertas itu? Jika kamu mau aku menjadi kekasihmu, jujur, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk menikah denganku? Kenapa kita harus peduli dengan bentuk tradisional yang ketinggalan zaman itu? Jika aku menginginkan bentuk itu, jika kamu tidak bisa memberikannya padaku, kita tidak akan pernah bisa bersama. Hailun. Ini gila. Mr. Wen, pesawatnya jam 3 sore. Jangan mundur, rawat dia dengan baik. Baik, tenang saja. Manajer Tom, Mr. Wenzekai sudah check out. Siap berangkat. Hati-hati.
Selamat tinggal Mr. Wen. Selamat datang kembali lain kali. Kenapa kamu masih diam di sini? Wen Zekai sudah pergi. Aku tahu. Bukannya kamu mau pergi bersamanya? Aku tidak mau meninggalkan sini. Kenapa? Karena aku tidak tega. Hotel ini seperti rumahku. Ini adalah segalanya bagiku. Setiap bunga aku lihat mekar dan layu. Aku tidak tega meninggalkan sini. Apakah kamu tega meninggalkan orang yang kamu cintai? Sebenarnya di hatimu sudah ada jawabannya. Benar, di sini memang ada perasaan yang sangat dalam. Ini seperti timbangan. Sepertinya kamu memilih di sini, tapi sebenarnya timbangan condong ke arah Wen Zekai. Apakah kamu tidak merasakannya? Tapi aku tidak bisa membuat pilihan seperti ini. Aku merasa memilih salah satu adalah salah. Jadi aku hanya bisa diam menunggu di sini. Ini bukan sebuah. Tidak ada jawabannya. Tongsin, kamu harus memikirkannya baik-baik. Apakah kamu akan benar-benar bahagia meninggalkannya? Menurutmu aku harus pergi? Dulu karena aku diam menunggu di sini, jadi aku melewatkanmu. Sekarang aku tidak mau kamu meninggalkan penyesalan seperti aku. Mr. Wen, aku akan mengurus boarding pass Anda. Bolehkah aku tidak membacanya? Baka. Bacalah. Baca terus. Istri pergi harus ikut.
Perkataan istri harus didengar. Istri salah bicara harus ikut buta. Tidak dengar lebih keras. Bicara lebih keras tidak terdengar. Nona Kiao, kami tidak bisa mendengarnya. Lebih keras lagi. Jika istri keluar harus mengikuti, kata-kata istri harus dipatuhi. Jika istri berbicara salah harus tetap diikuti, jika istri dandan harus menunggunya. Jika istri marah harus bersabar, ulang tahun istri harus diingat. Uang istri harus rela dikeluarkan. Kembali. Pria baik menjadi teladan yang baik. Zhongguang ini adalah pertama kalinya dalam setahun ini. Aku menulis surat untukmu. Aku selalu ragu apakah harus meneleponmu atau mengirim email setelah memikirkannya. Akhirnya aku memutuskan untuk menulis surat melalui goresan penaku. Kamu akan melihat suasana hatiku. Aku lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan daripada yang kubayangkan. Meskipun mendengarkan bahasa Kanton sangat sulit, tapi sekarang aku sudah perlahan terbiasa. Aku juga sudah berteman dengan banyak orang dari seluruh dunia. Hidupku sangat nyaman. Kecuali rindu padamu. Sekarang setiap akhir pekan aku pergi ke Hotel Venesia untuk bekerja paruh waktu. Di sana kadang aku bertemu orang yang mengenalmu. Aku sangat suka mendengar mereka bercerita tentang dirimu. Di belakang hotel ada sebuah taman. Aku membayangkan kamu pernah berbaring di rumputan ini, memandang langit yang sama. Ketika memikirkan itu, aku merasa sangat puas dan bahagia. Manajer uang sistem pemadam kebakaran di lantai 3. Jika diperbaiki mereka meminta harga 15 juta. Menurutmu ini berkaitan dengan keamanan hotel. Uang yang harus dikeluarkan tidak boleh dihemat. Baik, aku mengerti. Permisi Nona, maaf mengganggu, biar aku bantu bawa barang bawaanmu. Maafkan saya Nona Nie. Serahkan barang bawaanmu padaku Luobote. Antar tamu ini ke meja resepsionis baik. Silakan. Xiao Nie, tamu ini kidal. Kamu harus berdiri di sebelah kirinya. Sejak dia masuk kamu bisa melihat. Dia menarik koper dengan tangan kirinya. Agar tidak bertabrakan dengan tamu, kamu harus berada di belakang kiri tamu baik. Yang harus dipelajari sebagai pelayan pintu adalah mengamati. Baik, saya mengerti. Semangat. Baik, Manajer Lu. Halo Xiao Fen. Wang Zong. Kamu tumbuh besar. Tongsin, hari ini aku lagi pergi membeli 300 mawar. Aku duduk sendirian di sana. Terkenang ingat penampilan kita saat pertama kali bertemu. Tanpa kamu aku hanya bisa mengandalkan kenangan untuk melewati setiap hari. Hari-hari ini aku terus berpikir, kenapa kamu tidak mau menerima lamaranku? Apakah karena aku pernah menyakitimu? Sebenarnya di gereja waktu itu, aku pengen jelasin semuanya. Siapa aku? Kenapa aku datang ke sini? Maaf, aku bikin kamu sedih. Asal kamu mau kembali, aku mau melakukan apapun untuk menebusnya. Aku rela. Manajer Tong, ada tamu di Saphire. Minta layanan VIP. Terima Saphire.
Halo, saya manajer VIP Tongsin. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya mau pakai ruang rapat siang nanti. Oke, saya akan siapkan. Kamu nungguin aku. Aku udah nunggu lama. Sekarang bisa check-in. Kamu mau tinggal berapa lama? Tinggal selamanya. Kenapa tempat ini terasa familiar? Iya, ini tempat kita. Pertama kali ketemu. 300 mawar. Udah aku pindahin ke Ningbo. Sebenarnya aku udah menyelesaikan semua pekerjaanku di luar negeri meski masih ada panggilan dari ARA. Tapi aku putusin untuk menetap di Ningbo. Aku ingat kamu pernah bilang, kamu gak suka perang yang kejam. Gak suka hari-hari yang penuh intrik dan tipu muslihat. Lebih suka hidup seperti sebelah si Fenli. Hidup tenang dan damai. Jadi aku pakai uang yang aku hasilkan di Macau setahun ini untuk membeli momen pertama kita. 300 mawar. Mulai hari ini, kamu dan aku adalah bos di sini. Apakah kamu benar-benar rela meninggalkan segalanya untukku? Bahkan jika aku memiliki segalanya, tanpa kamu, duniaku masih hitam putih. Bersamaku. Jangan pernah berpisah. Aku tidak tahan hari-hari tanpa kamu di sampingku. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Selamat pagi, Pak Lin. Selamat pagi, Direktur. Manajer Liu. Bagaimana persiapan Pak Lin? Departemen kuliner, kami sudah siap semuanya. Sudah dikonfirmasi semua, tenang saja. Hari ini adalah hari yang istimewa di Jiulonghu. 3 kebahagiaan datang sekaligus, kami pasti akan bekerja keras. Lihat, ini adalah tempat pernikahan yang diatur oleh Sainawe. Bagus kan? Bagus, sangat bagus. Xiao Fen kemari. Di sini, Pak Lin. Ada yang bisa dibantu? Tidak ada yang perlu kamu bantu. Kamu cukup menjadi pendamping mempelai pria dengan baik. Baik. Bagaimana persiapan pengantin? Aku akan tanya.
Hei Sally, Bagaimana persiapan kalian? kami sudah siap semua, tinggal mempelai prianya saja. Bagaimana dengan kalian? Dengan adanya Chongguang kalian tenang saja. Wah, cantik sekali. Ayah, Suamiku, aku juga ingin mengadakan. baik. Kamu baik-baik saja. Wang Zhenxiong, apa maksudmu? Apakah kamu bilang aku terlalu jelek? Tidak bisa dilihat orang lagi ya? Bukan itu maksudku, bukankah kita sudah menikah? Tapi tidak seromantis ini. Tidak seseromantis ini. Zhenxiong kalian datang. Oh ya, aku menerima. Undangan dari Asosiasi Hotel Macau mengajak kami untuk hadir di konferensi tahunan industri hotel Asia. Konferensi ini sangat penting, jadi aku ingin kamu ikut bersamaku. Sungguh bagus sekali. Tapi aku tidak bisa ikut. Apa? Kamu tidak lihat istriku, perutnya sudah besar. Dia butuh perawatan, jadi. Benar juga. Pekerjaan tidak boleh mengganggu kehidupan. Lain kali saja, terima kasih atas pengertiannya. Presiden Direktur, hati-hati di jalan. Kalau nanti istriku ada orang di samping, bisakah kamu kasih aku muka? Kasih muka, kamu mau muka? Aku bercanda. Di depan kamu buat apa muka, ya kan? Baru dong? Akhirnya dinantikan. Resort. Hari resmi beroperasi. Kami tidak hanya mempertahankan hotel, tetapi juga berhasil melantai seluruh grup kami. Hari ini aku juga seharusnya pensiun resmi. Jabatan Presiden Direktur resmi diserahkan kepada Mr. Lin Chongguang. Selain itu, aku juga ingin memberikan sebuah hadiah. Aku akan memberikan saham hotel atas namaku. Semua untuk kalian. Saham ini seharusnya milik kalian. Sekarang aku hanya mengembalikannya kepada kalian. Hari ini benar-benar hari yang menggembirakan. Selain kabar baik tadi, ada satu hal yang lebih penting, yaitu Tongsin kami hari ini akan menikah. Resor kami juga mengundang 10 pasangan pengantin untuk bersama kami menyaksikan momen indah ini. Mr. Wen Zekai adalah tamu kehormatan dari resor kami. Tongsin, aku selalu menganggapnya seperti anakku sendiri. Hari ini anakku akan menikah. Dan menikah dengan pria yang luar biasa dan hebat. Aku sangat bahagia untuknya. Mari kita semua mendoakannya. Mendoakan mereka cinta abadi. Selamanya bahagia.
Hari ini aku sangat senang memimpin pernikahan ini. Apapun tantangan yang akan datang, aku berharap kalian selalu mencintai dan bahagia selamanya. Sekarang mari kita bersama-sama di hadapan semua orang melakukan janji pernikahan. Aku WNZKI. Tongsin. Apapun keadaannya baik atau buruk, kaya atau miskin, sehat atau sakit, aku akan sepenuhnya mencintaimu, memahamimu, mempercayaimu. Kita akan menjadi satu, menjalani sisa hidup kita. Cinta abadi di Danau Jiulong selamanya bahagia.